Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta kawan-kawanku seiman dan sebangsa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Kedua kalinya, salawat bertahtakan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga zaman kemajuan. Ketika kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda Qurani Urgensi Kemajuan Negeri. Jika listrik masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat semakin cerdas. Dan kalau ABRI yang masuk desa, rakyat akan aman. Tetapi kalau yang masuk desa pornografi dan porno aksi, rakyat pun kiamat. Dulu muda-mudi suka mengaji, sekarang jadi suka nonton TV. Dulu pemuda-pemudi suka mengaji, sekarang berburu area wifi. Dulu perempuan tidak suka kelayapan, sekarang malah gentayangan. Ada yang di pinggir jalan, jembatan, bahkan ada yang di pinggir kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kondisi muda-mudi masa kini yang selalu membuat sensasi yang jauh dari nilai Islami. Jika nilai Islami tak ada lagi di hati, kita pun merugi. Pikiran tak berfungsi, hidup pun ditanggungi, karena yang ada hanyalah bisikan syaitani. Hidup tak karuan, karena kita terjebak dalam bujuk rayuan setan sang musuh bebuyutan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-ayah. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berbicara soal pemuda, apalagi wanita, tak akan ada habis-habisnya. Dari dulu hingga sekarang, dari zaman kebodohan hingga zaman kemajuan. Makhluk yang satu ini selalu membuat hal yang menghebohkan. Lantas dari soal kecantikan, keindahan, serta kemolekannya, dari hal yang menggiurkan sampai hal yang menjijikan. Yang dulunya berpakaian Islami, sekarang malah diganti dengan pakaian serba mini. Itulah wanita yang menjadi momok dan aktual saat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jika kondisi muda-mudi terus seperti ini, apalah jadinya negeri tercinta ini? Mereka menjadi pemuda yang buta akan agama. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang menghebohkan tanpa mengindahkan nilai-nilai keislaman. Hal-hal semacam inilah yang dapat mengikis nilai keimanan dan ketakwaan. Hidup tanpa iman
tentu tak akan aman. Iman adalah sumber keselamatan. Iman ibarat setir. Jikalau hidup kita tak disetir, pasti kita akan tergelincir. Wahai kawan-kawanku seiman dan sebangsa, mau dibawa kemana negeri tercinta ini ke depannya? Bagaimana dengan nasib bangsa Indonesia ini jika para pemudanya lebih terlena dengan kondisi yang penuh dengan sensasi? Mereka lebih mementingkan kehidupan pribadi yang lekat dengan materi duniawi. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki hidup kita agar lebih bersahaja dan lebih beretika. Dan kita selalu memegang teguh nilai-nilai agama. Wahai para pemuda bangsa Indonesia, bukalah mata kalian. Sudah sampai saatnya kita menyingsingkan lengan baju, mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wahai para pemuda, marilah kita sama-sama jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran di dadaku, Al-Quran di hatiku, Al-Quran segala-galanya bagiku. Pohon jati berjajar di depan, di tengah-tengahnya sudah bersih. Pidato saya cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.